Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il adam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulum wal hikam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ketetapan iman dan Islam dalam hati kita sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka mempelajari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat bertemu dalam rangka talabul ilm, mencari ilmu yang harusnya kita tidak pernah lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni selalu menambah daripada ilmu kita dari dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu memperbaiki diri kita dan selalu memperbaharui daripada keilmuan kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu menambah daripada keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita termasuk orang-orang yang mempelajari ilmu dan orang-orang yang menyampaikan daripada risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita yang kedua ini kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan yang pertama. Yang lalu kita sudah membuka dengan pendahuluan dengan sejarah daripada awal mula terjadinya ilmu tajwid. Nah, sekarang kita akan memulai membahas daripada pembahasan dalam ilmu tajwid ini. Kita buka dengan muqaddimah yang ada pada kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab Hidayatus Sibyan dikatakan muqaddimah dalam kitab tersebut mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna 'alan nabiyil mustafa habibana. Yani alhamdulillah wa shalla rabbuna, segala puji bagi Allah dan semoga rahmat untuk Nabi alan nabiyil mustafa habibina, nabi yang terpilih, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi wa man qara, dan keluarga beliau dan orang-orang yang dekat dengan beliau, yakni para sahabat, wa man qara, dan orang-orang yang membaca, wa haka fit tajwidi nazman hurrira, yakni orang-orang yang membaca daripada ilmu tajwid sebagai nazam yang diperinci. Wa hakala fit tajwidi nazman hurrira. Samaituhu Hidayatus Sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Kitab ini dinamakan dengan kitab Hidayatus Sibyan, yakni petunjuk anak-anak, yakni petunjuk untuk anak-anak. Artinya kita bisa kategorikan bahwa kitab Hidayatus Sibyan ini kan diperuntukkan untuk orang-orang pemula yang mempelajari dalam ilmu tajwid. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang pemula dalam belajar ilmu tajwid. Begitupun kami masih belajar dalam memahami ilmu tajwid, apalagi dengan memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Arju ilahi ghayatar ridwani, dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala meridai daripada apa yang diterangkan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang bab ahkam tanwin wan nun sakinah. Bab tentang hukum-hukum tanwin dan hukum nun mati dan tanwin. Di sini dikatakan ahkamu tanwini wa nuni taskunu indal hijai khamsatu tubayyinu. Hukum nun mati dan tanwin yakni ketika bertemu huruf hijaiyah itu khamsatu tubayyinu, itu ada 5 yang akan dijelaskan di sini. Idharun idghamun ma'al gunnati aw bighairiha wal qalbi wal ikhfa'i ra. Yakni itu idhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, bighairi wa qalbi dan iklab wal ikhfa dan ikhfa. Fadhhiri lada hamzin fahain ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Nah, dikatakan di sini maka idharkan ketika bertemu hamzah, ha, ain, ghain dan kha. Nah, pada pembahasan pertama dalam hukum nun mati dan tanwin yakni ada yang disebut dengan hukum idhar. Idhar itu secara bahasa artinya terang ataupun jelas, begitu. Nah, secara istilah apabila ada huruf, dikatakan di sini tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu ada diantaranya yang sering kita dengar, itu yang pertama ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, dan ada iklab. Yang pertama kita akan membahas tentang idhar. Idhar secara bahasa yaitu terang ataupun jelas. Sedangkan secara istilah kita bisa sering lihat apabila ada huruf, baik huruf idhar itu hamzah, ha, ain, ha, ogin, kha, ada 6 huruf pada huruf idhar jatuh setelah nun mati atau tanwin, maka hukum bacaannya adalah idhar. Artinya ketika kita membaca dalam Al-Quran itu ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 ini, baik hamzah, ha, ain, ha, ogin, kha, maka hukum bacaannya itu harus dibaca dengan jelas, dengan terang, gitu, bersih. Nggak boleh ada dengungnya, gitu. Ataupun bacanya itu rada samar-samar, nggak boleh. Harus dibaca dengan terang dan jelas, gitu. Contoh nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar, contohnya misalnya pada kalimat man amana. Ketika kita baca man amana, maka harus dibaca secara jelas ketika nun mati tersebut bertemu dengan huruf hamzah. Man amana, nggak boleh dibaca mang amana, nggak boleh dibaca ada dengungnya, harus bersih, harus terang, gitu, harus jelas. Man amana, gitu, nun mati bertemu dengan hamzah. Contohnya nun mati bertemu dengan ha, yanha, nun mati ketemu dengan ha, yanha, gitu, nun mati ha. Jadi nun ha tersebut dalam huruf idhar jatuh setelah huruf nun mati. Ataupun contoh misalnya yang bertemu dengan tanwin. Contohnya misalnya alabun alim, alabun alim. Nah, tanwin di situ pada huruf ba bertemu dengan huruf hamzah, jatuh setelah huruf tanwin tersebut, setelahnya itu adalah huruf hamzah. Maka hukum bacaannya itu harus jelas. Azabun alim, nggak boleh dibaca azabun alim, salah. Tapi harus dibaca azabun alim. Atau salamun hiya hatta salamun hiya. Harus dibaca salamun, nggak boleh dibaca salamun hiya, nggak boleh. Tapi dibaca salamun hiya, tanwin
yang pada huruf mim bertemu dengan huruf ha. Seperti itu. Itu contoh pada huruf idhar, pada hukum idhar yang jatuh setelah huruf baik nun mati ataupun tanwin. Banyak di dalam Al-Quran kita sering melihat contoh-contoh yang termasuk huruf idhar, contoh-contoh idhar. Banyak kalau kita mau perinci satu persatu begitu. Contoh yang lain misalnya min hasanatin begitu, ataupun min alaq begitu. Sering kita baca pada Al-Quran min khairin begitu. Nun mati ketemu kha, ataupun jatuh setelah tanwin. Sami'an alima, sami'an alima begitu. Tanwin pada huruf ain bertemu dengan huruf ain juga begitu. Ain termasuk huruf idhar. Alimun hakim, tanwin bertemu dengan ha, alimun hakim, maka hukumnya jelas idhar. Azizun ghafur begitu. Azizun ghafur. Nah, hukum bacaannya adalah idhar. Dan keterangan dalam idhar itu artinya adalah jelas. Kita pahami bahwa dari pengertiannya, jadi ketika kita baca idhar itu harus bersih. Dan bunyi nun mati tidak boleh ditahan. Ketika kita membaca hukum idhar, dibacanya harus bersih. Nggak boleh ada ketika kita baca nun matinya itu ada dengung ataupun ditahan min gitu. Tapi min khalaq misalnya. Sami'an alim misalnya. Alimun hakim. Nggak boleh baca alimun, nggak boleh. Tapi harus bersih dan jelas. Seperti contohnya min alaq begitu. Min alaq, nggak boleh baca min alaq, nggak boleh. Tapi harus bersih. Terus bunyi tanwin dengan bunyi nun mati tidak boleh ditahan tadi. Terus jumlah huruf pada huruf idhar itu ada 6. Ada 6 seperti hamzah. Kalau kita perinci, ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha kecil, ada gha, ada kha gitu. Jadi buat mempermudah kita, biasanya kita menghafalnya dengan hamzah, ha, ain, ha, ogin kha gitu. Untuk mempermudah kita dalam menghafal dari huruf-huruf idhar. Dan asbabul idhar, sebab-sebab huruf hukum idhar itu terjadi. Idhar itu dapat terjadi karena 2 sebab. Sebab yang pertama adanya nun mati, dan sebab kedua adanya tanwin. Dan huruf idhar itu terjadi karena 2 sebab ini. Yang sebab pertama yaitu sebab bertemunya dengan huruf idhar tersebut bertemu dengan nun mati. Dan ketika huruf idhar itu bertemu dengan nun mati, ini ada 2 keadaan. Ketika terjadi pada 1 kalimat dan terjadi pada 2 kalimat ketika nun mati bertemu dengan huruf idhar. Contohnya misalnya yang nun mati bertemu dengan huruf idhar, yan'iku pada 1 kalimat. Yan'iku gitu, atau yanhauna, nun mati ketemu ha. An'amta, nun mati ketemu ain dalam satu kalimat begitu. Ada juga hukum idhar itu terjadi pada 2 kalimat. Contohnya misalnya man amana, in huwa, atau min alaq gitu. Terjadi pada dua kalimat. Ada juga yang sebabnya itu tanwin tadi. Hanya terjadi, sedangkan ketika tanwin itu, hukum tanwin terjadi pada 1 keadaan saja, yaitu terjadi pada 2 kalimat. Begitu. Ketika hukum idhar pada hukum tanwin, maka terjadi pada 1 keadaan, yaitu pada 2 kalimat. Yakni azabun alim, azabun alim, kufuwan ahad, ataupun sadamun hiya. Nah, itu terjadi pada dua kalimat. Sedangkan
Hukum idhar yang sebab nun terjadi pada dua keadaan, apabila dalam satu kata ataupun dua kata, dua kalimat gitu. Itu hukum yang terjadi pada idhar. Nah, alhamdulillah itu adalah sedikit penjelasan tentang hukum idhar. Intinya, ketika kita menemukan dalam Al-Quran bacaan apabila nun mati dan tanwin, atau nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 itu, maka hukum bacaannya adalah jelas dan terang atau bersih. Nggak boleh ada dengung, nggak boleh ada samar-samar ketika kita membaca, harus bersih dan jelas. Seperti itu seperti itulah hukum pada hukum idhar. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dalam penjelasan ilmu tajwid yang pertama kita, yakni pada hukum nun mati atau tanwin yang hukumnya itu adalah izhar. Mungkin itu yang bisa saya uraikan sedikit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun ada kesalahan dalam penjabaran hukum-hukum. Mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.